Stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kurang gizi masih menjadi perhatian di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan di Indonesia, 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting. Untuk membahas lebih jauh mengenai stunting dan dampaknya pada tumbuh kembang anak, kami sudah terhubung dengan dokter spesialis anak konsultan, Dr. Koni Tanjung. Selamat sore, Dr. Koni. Selamat sore. Iya, dokter, kalau kita melihat situasi di Indonesia bahwa angka stunting ini masih cukup tinggi, bagaimana dokter melihat hal ini dan apa yang harus segera dilakukan oleh orang tua di rumah supaya anak-anak mereka di rumah tidak terkena stunting? Ya, betul. Jadi stunting ini memang masih menjadi masalah utama di Indonesia ya. Dan stunting ini membawa efek jangka pendek dan jangka panjang. Ini yang perlu kita sadari sehingga awareness kita bisa meningkat. Jangka pendeknya misalnya dia meningkatkan angka kesakitan. Jadi lebih mudah sakit. Kemudian meningkatkan angka kematian. Misalnya angka kematian dari pneumonia, diare, dan lain-lain ini ternyata dipengaruhi juga oleh status gizi seorang anak. Belum lagi efek jangka panjang ya. Misalnya kemampuan untuk bekerja, performa kerjanya berkurang. Kemudian ada gangguan reproduksi ya. Kemudian ada penyakit-penyakit degeneratif yang lebih banyak dialami oleh orang-orang yang pernah menderita stunting di masa kecilnya dia. Bagaimana dengan porsi makan yang tepat, terutama di era pandemi saat ini? Mungkin selama ini masyarakat hanya mengenal seperti 4 sehat 5 sempurna. Apakah itu masih tepat untuk diterapkan saat ini, Dr. Koni? Oke, ya, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus yang senantiasa ditanyakan oleh orang tua juga. Jadi kalau mau anak saya bertumbuh dengan baik, gimana? Saat ini kita kenal istilah menunya 4 kuadran ya. Jadi udah nggak ada menu 4 bintang, 4 sehat 5 sempurna, itu tidak. Jadi menu 4 kuadran ini ada apa aja di dalamnya? 1 ada karbohidrat, ya. Kemudian ada protein yang diutamakan adalah protein hewani. Kemudian lemak, ya. Kenapa lemak ini perlu? Lemak ini perlu karena dia memberikan asupan kalori yang tinggi. 1 gram lemak itu menjadi 9 kalori ya. Dengan karbo dan protein itu 1 gramnya hanya memberi kalori sebesar 4 kalori. Nah, kuadran yang terakhir apa isinya? Sayur dan buah. Tapi ingat bahwa 4 kuadran ini bukan menggambarkan proporsi. Ya, seperti misalnya apakah jadi sayur buahnya 1/4-nya? Tidak. Sayur dan buah itu diperkenalkan supaya anak-anak tidak anti dengan sayur dan buah. Baik, semoga ini bisa memberikan informasi yang lebih bermanfaat bagi para orang tua dan semoga mereka juga bisa lebih mengawasi pertumbuhan dan juga gizi nutrisi anak di rumah. Terima kasih banyak, Dr. Koni. Terima kasih. Kini kita terhubung dengan Dr. Jose Rodolfo Dimaano, Area Medical Director Abbott Nutrition for Pacific Asia. Dr. Jun, how high is the significance of nutrition in regards to faltering growth or stunting? Yeah, there are many factors influencing the growth of a child or the stunting prevalence in a country. And one of them is nutrition. And nutrition is a very important factor because it influences about 60 to 80% of a child's growth in the first 5 years of life. And that is why we believe in providing the right science-based nutritional interventions for these children so that they will not be having faltering growth or so that they can catch up in terms of growth, particularly in height, because the first 5 years is very critical in a child's growth. Okay, and then how does Abbott play a role in supporting Indonesia, whether to minimize, to eradicate the stunting cases in Indonesia, so it can increase the long-term effect it has on a child's growth? Yeah. Abbott, aside from having made available oral nutritional supplementation for children, which are clinically proven and scientifically based, we also developed online growth measuring tools, such as the Growthpedia Tracker, which can be found in the pediasureindonesia.co website, and also the Growth Augmented Reality Filter, which can be found in the Pediasure Indonesia Instagram page. These are easy tools that they can use in order to measure and monitor the child's growth. The Growthpedia Tracker makes use of certain information about the child's height, weight, and age, and that can generate results whether or not the child is lagging behind in terms of growth. And that will also provide recommendations as to what kind of nutritional intake the child should have. And the second one, the Growth Augmented Reality Filter, all you have to do is to click on the filter icon, and there will be instructions there on taking a picture of the child, and also there will be a digital scale that the parents can use in the safety and privacy of their own homes in a fun way to bond with the child so that it can also generate the results in terms of growth in height,
and the recommendations as to whether the child is lagging behind or is on track in terms of height. Okay, Dr. Jose Rodolfo Dimana, thank you so much for joining us. Thank you for having me. Pertumbuhan optimal akan mendukung masa depan anak. Asupan nutrisi pun memiliki peranan besar dalam pertumbuhan anak usia dini. Selain nutrisi, memantau perkembangan anak secara teratur juga bisa menjadi upaya pencegahan awal terjadinya stunting. Demikian informasi terkait stunting dan pencegahannya. Semoga dapat berguna khususnya bagi para orang tua. Saya Diana Retwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.